di tangan Pak Ustadz Ahmad. Akhirnya si tuyul itu pun mengaku kalau dia adalah anak peliharaan dari Mas Bayu dan istrinya. Warga sendiri sangat marah akan hal ini. Namun Pak Ustadz berpesan kepada para warga agar tidak main hakim sendiri, karena hal-hal yang berbau klinik dan gaib seperti ini sulit untuk dibuktikan secara logika. Pak Ustadz akhirnya mengurung si tuyul tersebut ke dalam botol. Warga sendiri disuruh Pak Ustadz untuk lebih berhati-hati lagi dan waspada, dan sering mengaji untuk menangkap para tuyul yang mencuri uang. Anggita semakin yakin kalau kakaknya memelihara tuyul dengan tertangkapnya tuyul oleh para warga dan beberapa kejadian yang dialami oleh Anggita sendiri. Namun, Anggita tak berani untuk mengungkap kalau kakaknya lah yang selama ini memelihara tuyul demi mendapatkan kekayaan dan pesugihan dengan cara yang cepat. Rupanya syarat yang harus dijalani oleh Winda adalah dengan menyusui para tuyul-tuyul tersebut yang ia pelihara. Dan tuyul-tuyul tersebut akan dengan sangat rakusnya menyusup pada Winda, yang membuat tubuh Winda semakin lama semakin kurus akibat selalu menyusui si tuyul peliharaannya. Karena sebenarnya di hisap itu adalah darah Winda. Ritual tersebut selalu dilakukan di waktu-waktu tertentu di kamar Winda. Ritual menyusui para tuyul yang akan memberikan uang untuk sang majikannya. Sudah lama Bayu dan Winda mengambil pesugihan tuyul ini, dan tak ada seorang pun yang tahu kecuali Mbok Jum. Dan satu lagi, kini, yaitu Anggita. Ternyata Mbok Jumlah yang selama ini memperkenalkan Bayu dan Winda dengan pesugihan tuyul. Dan akhirnya Mas Bayu dan Mbak Winda pun terpikat untuk memelihara tuyul dengan menjadi pengabdi pesugihan tuyul. Dan hal itu sudah disepakati dari awal tentang apa perjanjian dan apa yang harus dilakukan demi jalannya pesugihan tersebut. Maka tak heran kalau selama ini Mas Bayu termasuk salah satu orang terkaya di desanya dari beberapa deretan orang-orang kaya di desanya. Mas Bayu yang dulunya miskin, kini menjelma menjadi orang kaya. Orang yang sangat kaya raya dan serba kecukupan semuanya. Awal mula semua itu terjadi di saat Mas Bayu sudah menikah dengan Mbak Winda sekitar 3 tahun. Dan tiba-tiba Mas Bayu diberhentikan dari pekerjaannya. Saat itu, Mas Bayu pun terkena PHK sepihak dari perusahaan di mana Mas Bayu bekerja. Dan dari perusahaan itulah sebenarnya Mas Bayu dan Mbak Winda bertemu dan menjalin kasih hingga akhirnya menikah. Sejak saat itulah ekonomi mereka berdua morat-marit karena Mbak Winda sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Semenjak itulah hidup mereka dalam serba kekurangan dan malah akhirnya banyak hutang di sana sini. Keadaan itu membuat Mas Bayu stres, bingung, harus bagaimana lagi, harus berbuat apa lagi, harus kerja apa lagi. Dan pada suatu hari Mas Bayu pun bertemu dengan Mbok Jum. Entah kebetulan atau bagaimana, Mbok Jum yang mengetahui kalau Mas Bayu lagi kepepet dan bingung. Kemudian ia pun menawarkan Mas Bayu untuk mengambil pesugihan tuyul. Mbok Jum bilang dia bisa menjembatani untuk mengambil pesugihan tuyul. Karena sudah kepepet dan bingung itulah, maka Mas Bayu segera menyambut tawaran dari Mbok Jum. Mas Bayu tak berpikir lama lagi untuk mengiyakan mengambil pesugihan. Dalam pikirannya hanya ingin cepat kaya dan hidup enak, bisa membayar hutangnya yang sudah menembus seperti gunung. Mas Bayu sendiri menyanggupi apapun persyaratan, yang penting bisa cepat menjadi kaya. Karena didesak dan dirayu oleh Mas Bayu, akhirnya Winda luluh juga, dan dia bersedia menjalani ritual pesugihan tuyul itu. Karena cintanya pada Mas Bayu, dan dia sudah tak tahan lagi hidup serba kekurangan, telah membutakan mata hati mereka. Mereka berdua pun menempuh jalan yang salah, jalan kesesatan dan musyrik. Tekad mereka sudah bulat untuk cepat menjadi orang kaya dan terbebas dari kemiskinan.
Setelah menjadi pengabdi pesugihan tuyul itulah, kehidupan Bayu dan Winda mulai membaik. Uang mereka kini mulai melimpah, dan hutang mulai lunas semua. Mereka mulai mempunyai rumah yang besar dan mewah. Uang tabungan pun semakin banyak dan juga mobil berjajar. Mereka mau membeli apapun pasti bisa. Berbanding terbalik dengan kehidupan mereka yang dahulu. Namun kini karma menghampiri mereka berdua. Winda yang selalu menyusui para tuyul tersebut, kini semakin lama kesehatannya semakin menurun drastis. Sebenarnya dia sudah tidak sanggup lagi menjalani ritual tersebut. Karena setiap kali dia menyusui, dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Sakit yang ia rasakan sendiri. Karena sebenarnya, darahlah yang dihisap oleh para tuyul tersebut. Dan benar saja, pada suatu pagi, Mbak Winda ditemukan meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Ia seperti menjerit meraung kesakitan, matanya melotot keluar dan di tubuhnya banyak darah yang berjajaran. Di tubuh dan di atas spray. Sungguh malang kematian yang dialami oleh Mbak Winda. Kematian yang mengerikan dan menyakitkan. 7 hari setelah kematian Mbak Winda, kabar duka lagi-lagi terdengar dengan kabar meninggalnya Mas Bayu karena mengalami kecelakaan tragis. Mobil Bayu menabrak sebuah pohon besar hingga ringsek tak berbentuk dan rusak parah. Hingga mobilnya pun terbakar. Dan Bayu sendiri menderita luka bakar yang sangat serius hingga mengembuskan nafas yang terakhirnya. Sejak kematian Winda dan Bayu itulah, rumah Bayu kini kosong dan sangat menyeramkan. Beberapa kali terlihat penampakan sosok makhluk astral dan tuyul di rumah tersebut. Sementara Anggita memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya karena perasaan yang tak enak dan tak nyaman tinggal di rumah tersebut. Sementara itu, Mbok Jum tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Seperti hilang tak berbekas. Sosok Mbok Jum sangatlah misterius. Siapa sebenarnya Mbok Jum? Sosok nenek tua yang sangat misterius dan rahasia. Karena kabar yang beredar, Mbok Jum adalah penganut ilmu sesat, pemuja setan dan iblis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.